Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang organisasi APEC. Apa sih APEC itu? Yuk kita simak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Aulia Ramadhani. Saya Salsabila Elvisa Fitro. Saya Sinta Nuraini Inayah. Saya Sofianta Saifuddin. Saya Syifa Liana Fiazmi. Dan saya Wafa Fitrati Najiyah. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dibentuk di Canberra pada November 1989, tujuannya adalah membangun kerjasama ekonomi di antara anggotanya. APEC berfungsi sebagai forum diskusi dan koordinasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan pembangunan di kawasan Asia tersebut. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum, APEC memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk bersama-sama merancang inisiatif ekonomi. Latar belakang dan sejarah APEC. Yang pertama, adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Yang kedua, perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi, seperti NAFTA dan FEE. Kemudian adanya kekhawatiran putaran Uruguay tahun 1986 yang merupakan perundingan negara anggota di ATT yang membahas tatanan perdagangan dunia, mengalami kegagalan yang dapat memunculkan sikap protektif dan lahirnya kelompok-kelompok ekonomi regional yang tertutup. Prinsip-prinsip APEC. Yang pertama, konsensus. Keputusan diambil melalui kesepakatan bersama dari semua negara anggota. Jika ada yang tidak setuju, keputusan tidak dianggap berlaku. Yang kedua, sukarela dan tidak mengikat. Setiap kesepakatan dalam APEC diikuti secara sukarela dan tidak memaksa. Yang ketiga, unilateralisme bersama. Keputusan diambil bersama berdasarkan kemampuan masing-masing anggota tanpa syarat resiprositas. Yang terakhir, kerangka waktu yang berbeda. Negara-negara maju diharapkan untuk lebih dulu melakukan liberalisasi. Selanjutnya, peran APEC bagi Indonesia. Ada 4. Yang pertama, membangun hubungan saling menguntungkan dengan mitra strategis di kawasan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan daya saing melalui proyek pelatihan teknis dan best practice sharing. Yang ketiga, memastikan pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Yang terakhir, meningkatkan total perdagangan dan investasi, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya yaitu peran bagi wilayah, yaitu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, mendorong penurunan tarif perdagangan dan membahas isu-isu terkait perdagangan, investasi, dan ancaman perekonomian. Yang ketiga, mengarah pada pertumbuhan yang berkualitas dengan strategi pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman. Selanjutnya, peran Indonesia bagi APEC. Yang pertama, menjadi salah satu penggagas dan mewujudkan forum konsultasi APEC yang jujur, adil, bebas, dan saling membantu, tanpa mengukur tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, meningkatkan peluang kegiatan ekspor Indonesia ke berbagai macam negara-negara yang ada di Asia dan Pasifik. Yang ketiga, memperkuat sistem perdagangan dengan mengurai hambatan biaya dan hambatan lainnya. Yang keempat, memberikan pelatihan ekonomi dan teknik untuk memajukan sumber daya manusia di negara-negara APEC. Tujuan berdirinya APEC. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui kerjasama dan perdagangan terbuka. Yang kedua, fasilitasi perdagangan dan investasi, yaitu mendorong perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Dan yang ketiga, peningkatan kerjasama dan kapasitas, yaitu mendorong kerjasama dan pengembangan kapasitas ekonomi anggota. APEC menjadi salah satu forum penting yang membahas dan mendorong kerjasama ekonomi di bawah kawasan Asia Pasifik.
Dengan memperkuat prinsip-prinsipnya yang diakui oleh semua anggota, APEC terus berperan dalam membangun kerjasama yang berkelanjutan dan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya yaitu anggota. Asia Pacific Economic Cooperation yang biasa disingkat APEC merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada bulan November 1989 di Canberra. Tujuan utama APEC adalah membangun kerjasama ekonomi di antara negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Dikutip dari laman Kemenkumham, saat ini APEC memiliki 21 anggota ekonomi yang aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya kolaborasi ini. 21 anggota tersebut seperti yang telah saya cantumkan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.